Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gua Abeltus Eva Putra, gua dari Teknik Elektro 2018. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama ngebahas soal diktat UAS Fisika Listrik semester genap tahun 2021. Nah, sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu nih, video ini merupakan kolaborasi antara Core Learning dan juga BEM FTUI. So, apa sih itu Core Learning? Jadi Core Learning itu adalah salah satu platform belajar yang kece banget tentunya buat kalian-kalian semua, terutama mahasiswa yang mungkin saat ini sedang merasa kesulitan untuk mengikuti suatu mata kuliah, kalian lagi banyak tugas, kalian lagi persiapan ujian, dan kalian ngerasa sepertinya gue butuh nih tutor yang bisa membimbing gue dengan baik, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan juga nggak boring. Nah, kalian boleh coba nih langsung aja daftar ke kelas Self Learning. Gue sendiri salah satu tutor di KON yang ngajar fisika listrik, fisika mekanika, dan juga rangkaian listrik. So, gue tunggu ya kalian di KON Learning. Oke teman-teman, kalau gitu kita akan langsung aja masuk ke pembahasan soalnya, soal UAS Diktat Fisika Listrik. So, check it out. Oke, kita akan langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Sebuah laser memiliki daya sebesar 0,25 miliwatt. Jika sinar laser ditembakkan pada sebuah titik dengan diameter 1 mm, berapakah intensitasnya? Nah, di sini yang B tanyanya adalah hitunglah kekuatan medan magnet dan medan listrik maksimal pada berkas cahaya laser tersebut. Jadi di sini kita punya kata kunci yaitu daya, intensitas, dan kuat medan listrik dan juga medan magnet. Nah, bagaimanakah cara mengerjakan pertanyaan ini? Jadi mula-mula gue bakal tunjukin terlebih dahulu ini materi dari bab apa gitu ya. Jadi di sini gue menggunakan buku yaitu si Fundamental of Physics keluaran punyanya Halliday dan Resnick edisi ke-9. Nah, kalau dari buku ini kalian bisa langsung aja dapetin materinya itu dari bab 33 tentang electromagnetic wave karena sekali lagi kita ngebahas medan listrik dan medan magnet. Jadi kita akan bahas electromagnetic wave. Dan kalian buka subbab yaitu 33 strip 5 yang tentang energy transport dan juga pointing factor. Nah, di sini kan akan lihat nih kalau pointing factor ternyata adalah energi per time per area atau biasa kita kenal juga sebagai intensitas gitu ya. Nah, tapi intensitasnya ini di waktu yang tertentu seperti itu. Nah, jadi ini kita akan ngebahas dari sini. Kalian juga akan menemukan di sini rumus-rumus untuk mendapatkan medan listrik, medan magnet, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalian buka aja ya, sekali lagi di chapter 33, di subchapter Energy Transport dan the Pointing Factor. Seperti itu. Nah, kita akan langsung kembali lagi aja ke pembahasan soalnya. Oke, nah jadi di sini pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu kita memiliki daya laser yaitu senilai 0,25 miliwatt atau kita nyatakan dulu dalam watt yaitu kita kalikan 10 pangkat minus 3 karena awalnya mili. Lalu di sini kita memiliki diameter laser yaitu nilainya 1 mm dan kita tahu kalau diameter dibagi 2 akan menghasilkan jari-jari, maka jari-jarinya adalah 0,5 mm. Nah, sebelumnya kita nyatakan terlebih dahulu semuanya dalam satuan internasional. Nah, di sini satuannya adalah meter, artinya 0,5 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, selanjutnya untuk mengerjakan yang pertanyaan yang A, yaitu kita mencari intensitasnya. Kita tahu rumus intensitas dari sesuatu ya, baik cahaya ataupun bunyi, itu rumusnya adalah daya per satuan luasnya. Seperti itu. Nah, di sini kita tahu dayanya udah diketahui nilainya 0,25 miliwatt, tapi luas areanya berapa? Kita bayangkan nih ada suatu laser yang menembak gitu ya ke sesuatu. Kita tahu kan laser itu kan bentuk permukaannya kan lingkaran gitu ya. Artinya di sini kita akan memakai luas dari lingkaran yaitu pi r kuadrat. Nah, kita masukkan nilai P-nya, lalu kita masukkan luasnya pi r kuadrat. Maka di sini R-nya kita masukkan 0,5 kali 10 pangkat minus 3 dan hasilnya adalah intensitasnya adalah 318,4713 watt per meter persegi. Ini adalah satuan dari intensitas. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang A itu udah clear. Kayak gitu aja, kita dapat intensitasnya. Dan untuk pertanyaan yang B, hitunglah kekuatan medan magnet dan medan listrik maksimal pada berkas cahaya laser tersebut. Bagaimana cara mencarinya? Jadi di sini yang pertanyaannya adalah berapakah medan magnet nih yang B dan berapakah medan listrik itu yang E gitu ya. Nah, di sini kita bisa langsung aja nih menggunakan salah satu rumus yang tadi kita dapat dari buku Halliday dan Resnick tersebut yang tentang Fundamental of Physics. Kita tahu kalau rumus dari pointing factor salah satunya adalah 1 per C dikali permeabilitas vakum dikalikan dengan E kuadrat gitu ya. Nah, jadi kita di sini cari E-nya dulu. Maka di sini kita udah punya nilai I-nya. Kita masukkan nilai mu 0-nya atau permeabilitas vakumnya yaitu 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Kita taruh nilai C-nya. C itu adalah kecepatan cahaya yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 dikali dengan E kuadrat.
Nah, setelah itu kita kali-kalikan silang, lalu kita akar, jangan lupa kita akarkan, maka kita dapatlah hasilnya yaitu 346,498 Newton per kolom. Nah, ini adalah jawaban dari medan listriknya. Setelah kita mendapatkan medan listrik, karena sebenarnya medan listrik dan medan magnet sama-sama berkolaborasi untuk membentuk electromagnetic wave, jadi sebenarnya kalau kita ketemu medan listrik, kita bisa mencari medan magnet. Bagaimana caranya? Nah, di sini dengan menggunakan rumus, kalau kita ingin mencari medan magnet dan kita ketahui medan listrik, kita tinggal membaginya dengan C, yaitu kecepatan cahaya. Maka di sini B sama dengan 346,498 yang kita dapat di awal, dibagi dengan kecepatan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8, kita dapatkanlah hasilnya, B-nya ini, medan magnetnya adalah 115,5 dikali 10 pangkat minus 8 Tesla. Seperti itu. Ini adalah satuan dari medan magnet. Oke teman-teman, jadi itu aja pembahasan kita di video soal pertama ini, soal pertama fisika listrik. Jadi di sini ingat ya intensitasnya, kita cari intensitas dulu. Yang hasilnya 318,4713 watt per meter persegi. Kita bisa mencari medan listrik setelah mengetahui intensitas, lalu kita bisa mencari medan magnetnya. Seperti itu. Oke semuanya, thank you banget udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Abelto Sevema Putra, gue dari Teknik Elektro 2018. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama ngebahas soal diktat UAS Fisika Listrik semester genap tahun 2021. Nah, sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu nih, video ini merupakan kolaborasi antara Core Learning dan juga BMFT UI. So, apa sih itu Core Learning? Jadi Core Learning itu adalah salah satu platform belajar yang kece banget tentunya buat kalian-kalian semua, terutama mahasiswa yang mungkin saat ini sedang merasa kesulitan untuk mengikuti suatu mata kuliah, kalian lagi banyak tugas, kalian lagi persiapan ujian, dan kalian ngerasa sepertinya gue butuh nih tutor yang bisa membimbing gue dengan baik, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan juga nggak boring. Nah, kalian boleh coba nih langsung aja daftar ke kelasnya Core Learning. Gue sendiri salah satu tutor di KON yang ngajar fisika listrik, fisika mekanika, dan juga rangkaian listrik. So, gue tunggu ya kalian di KON Learning. Oke teman-teman, kalau gitu kita akan langsung aja masuk ke pembahasan soalnya, soal UAS Diktat Fisika Listrik. So, check it out. Oke, kita akan langsung aja mulai ke pembahasan soal nomor 2 di soal diktat UAS Fisika Listrik semester genap tahun 2021. Jadi pada gambar 1, emang cuma ada satu gambar ya. Jadi ini pada gambar yang ini nih, diketahui nilai R itu adalah 14 ohm, nilai C adalah 16,2 mikrofarad, dan nilai dari L adalah 54 mH. Jadi R itu adalah resistansi, sedangkan C itu adalah kapasitansi, dan L adalah induktansi. Dan kita memiliki nilai EMF atau electromotive force atau kita kenal juga sebagai GGL, gaya gerak listrik, itu adalah 34 volt. Switch akan dihubungkan pada poin A. Jadi pertama-tama switch-nya ini nih, switch yang sebelah sini kanan ini akan dihubungkan dengan poin A untuk beberapa waktu yang lama. Ingat ya, garis bawahi yang lama, lalu dihubungkan ke posisi B. Nah, pertanyaannya di sini adalah hitunglah frekuensi pada hasil osilasi dan juga amplitudo arus pada osilasi. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Jadi pertama-tama gue seperti biasa akan menunjukkan terlebih dahulu materi apa sih di sini yang akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi gue buka dulu bukunya. Jadi di sini gue menggunakan buku Fundamental of Physics, punyanya Halliday dan Resnick, edisi ke-9. Nah, kalau kalian punya edisi lain juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita akan langsung aja buka materinya. Tadi kan terkait tentang listrik AC dan juga tentang osilasi gitu ya. Ada frekuensi osilasi, amplitudo arus saat osilasi. Jadi kalian bisa buka aja di chapter 31 nih, tentang electromagnetic oscillation and alternating current. Nanti kalian boleh buka di sebelah sini, itu ada penjelasannya. Nah, di sebelah sini nih, nah itu ada LC osilator, kalian bisa melihat fenomenanya seperti apa, gimana cara menemukan arus maksimal gitu ya, amplitudo arus, dan juga nanti kalian juga bisa mencari berapakah frekuensi osilasi. Oke, so kita akan langsung mulai aja pembahasannya. Jadi ingat ya sekali lagi di chapter 31 gitu tentang electromagnetic oscillation and alternating current. Oke, kalau gitu kita akan langsung aja ke pembahasan. Nah, di sini jadi ceritanya ada rangkaian RLC gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat nih awalnya switch-nya itu dari sini tersambungnya ke A. Artinya di sini rangkaiannya cuma ada GGL, terus habis itu ada hambatan R dan juga C.
Nah, kenapa dia bilang beberapa waktu yang lama? Artinya dia mau bilang sesuatu di sini kalau nanti si sumber tegangan ini akan men-charge si kapasitor, gitu ya. Jadi kapasitor kan dia kan bisa menyimpan muatan dalam bentuk medan listrik. Artinya kalau dia dipasangkan beberapa lama dalam waktu yang lama terhadap si A ini, maka dia akan nge-charge gitu. Sehingga lama-kelamaan nanti si rangkaian ini akan open gitu ya. Jadi rangkaian ini akan open. Kenapa? Karena lama-lama tegangan kapasitor itu akan sama dengan tegangan sumber. Jadi kalau misalkan di charge yang lama, nanti lama-kelamaan tegangan pada kapasitor itu akan mencapai 34 volt. Seperti itu ya. Jadi lama-kelamaan tegangan kapasitor akan mencapai 34 volt. Habis itu setelah tercharge nih 34 volt di kapasitor, dia disambungkan ke posisi B. Maka apa yang terjadi? Kita lihat di sini, kalau di posisi B, posisinya adalah si L dan C itu terhubung, gitu ya. Nah, si L sama C ini ketika dia terhubung, kita ketahui dulu di sini R-nya 14 ohm, C-nya 16,2 mikrofarad. Mikro ini kita nyatakan dulu dalam farad aja, artinya kali 10 pangkat minus 6, dan nilai indukansi adalah 54 mH atau 54 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Nah, diketahui juga GGL-nya 34 volt, dan yang ditanya adalah berapakah frekuensi saat isolasi dan juga amplitudenya saat arus osilasi. Nah, keduanya ini akan terjadi ketika switch-nya itu posisinya ada di B. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama, kita jawab aja. Yang pertama, bagaimana cara kondisi dia ketika osilasi, maaf. Kondisi osilasi itu adalah ketika nilai impedansi dari si induktor itu sama dengan nilai impedansi dari kapasitor. Artinya kita samakan XL sama dengan XC. Dan kita tahu rumus dari impedansi induktor itu adalah J omega L. Sedangkan impedansi dari kapasitor itu adalah 1 per J omega C. Nanti karena kita mencari omeganya aja, kita nggak perlu mikirin J-nya. Sehingga ketika kita kalikan silang, kita dapatkan nilai dari omega sama dengan akar 1 per LC. Karena omega kuadrat sama dengan 1 per LC, jadi kuadratnya pindah ke kanan jadi akar gitu ya. Nah, dari sini, karena pertanyaannya adalah frekuensi, sedangkan omega itu kan adalah kecepatan angular. Nah, omega ini bisa kita nyatakan dalam 2pi dikali frekuensi. Maka nanti kita dapatkanlah nilai frekuensi osilasi sama dengan 1 per 2pi akar 1 per LC. Kita masukkan nilai L sama C yang kita punya, yaitu 54 kali 10 pangkat minus 3 dan juga 16,2 kali 10 pangkat minus 6. Lalu kita hitung-hitung, nanti akan kita dapatkanlah nilai frekuensi osilasi, yaitu 170,163 Hz. Seperti itu. Sampai sini aja jawaban untuk yang pertanyaan A. Gitu ya, pertanyaan A sampai sini aja. Jadi kita nggak perlu mikirin yang 34 volt sama 14 ohmnya. Lanjut, kita akan membahas amplitudo arus pada saat osilasi. Pada saat osilasi, di sini kita perlu ingat terlebih dahulu kalau nilai frekuensi adalah 170,163 Hz. Atau nanti kita sebenarnya memerlukan bukan frekuensinya, nanti kita akan membentukkan kecepatan angular atau kecepatan sudutnya. Jadi di sini kita nyatakan dulu, kita cari dulu omeganya sama dengan 2πf. Kita masukkan nilai frekuensinya dan juga nilai pi, maka kita dapatkan nilai 1069,167 radian per sekon. Ini adalah angka nilai dari si omega atau kecepatan angular. Nah, dari sini kita bisa mencari si arus gitu ya, karena dari persamaan di buku Halliday tadi, dia bilang ketika osilasi persamaan arus adalah seperti ini. Min omega dikali Q dikali sin omega T plus fasanya. Nah, di sebelah sini, ini omega kali Q, min omega Q ini adalah amplitudo arus, gitu ya. Amplitudo arus nih, artinya kita bisalah mencari amplitudo arus dengan menggunakan rumus omega dikali Q. Nah, omeganya kita udah dapat, Q-nya berapa? Nah, kita harus ingat-ingat nih, Q ini dapat dari mana ya muatan? Muatan ini kita dapatkan dari sumber si kapasitor nih. Kita tahu, kapasitor kan tadi menyimpan muatan nih. Nah, muatannya itu disimpan dalam bentuk medan listrik, nanti dia dalam bentuk tegangan. Nah, muatan ini bisa kita nyatakan sebagai C dikalikan dengan VC, yaitu kapasitas kapasitor atau kapasitansi dikalikan dengan tegangan dari kapasitor. Kita tahu tadi tegangan kapasitor yang udah kita charge di awal akan sama dengan tegangan sumber, yaitu 34 volt. Jadi kita masukkan aja semua nilainya seperti ini. Jadi 1069,167 dikali 16,2 dikali 10 pangkat minus 6 dikalikan dengan 34. Maka di sini kita akan mendapatkan hasil dari arus adalah 0,589 ampere. Ini adalah amplitudo dari arusnya.
Oke teman-teman, jadi sekali lagi gue ingatkan di sini caranya adalah kita cari frekuensi osilasi dengan rumus XL sama dengan XC. Untuk mendapatkan nilai omega juga, dari sini kita bisa mendapatkan nilai arus. Frekuensinya adalah 170,163 Hz dan nilai amplitudo arusnya adalah 0,589 ampere. Oke teman-teman, thank you banget udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Abeltus Sevema Putra, gue dari Teknik Elektro 2018. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama ngebahas soal diktat UAS Fisika Listrik semester genap tahun 2021. Nah, sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu nih, video ini merupakan kolaborasi antara Core Learning dan juga BMFT UI. So, apa sih itu Core Learning? Jadi Core Learning itu adalah salah satu platform belajar yang kece banget tentunya buat kalian-kalian semua, terutama mahasiswa yang mungkin saat ini sedang merasa kesulitan untuk mengikuti suatu mata kuliah, kalian lagi banyak tugas, kalian lagi persiapan ujian, dan kalian ngerasa sepertinya gue butuh nih tutor yang bisa membimbing gue dengan baik, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan juga nggak boring. Nah, kalian boleh coba nih langsung aja daftar ke kelas Core Learning. Gue sendiri salah satu tutor di KON yang ngajar fisika listrik, fisika mekanika, dan juga rangkaian listrik. So, gue tunggu ya kalian di KON Learning. Oke teman-teman, kalau gitu kita akan langsung aja masuk ke pembahasan soalnya, soal UAS Diktat Fisika Listrik. So, check it out. Oke, kita akan langsung masuk aja ke persoalan nomor 3 dari soal UAS Diktat UAS Fisika Listrik semester genap tahun 2021. Jadi di sini ketahui soal nih, ada radiasi dari matahari yang sampai pada bumi itu memiliki intensitas 1,4 kW per meter persegi. Nah, pertanyaannya yang A, anggap bahwa bumi dan atmosfernya bersifat piringan datar. Jadi dia bentuknya kayak piring datar gitu, bentuknya lingkaran gitu ya, yang tegak lurus terhadap sinar matahari dan seluruh energi di insiden itu diserap. Nah, hitunglah gaya pada bumi oleh karena tekanan radiasi. Jadi ada gaya yang diakibatkan oleh tekanan radiasi. Jadi kalau ada radiasi dia akan memberikan tekanan. Dan yang B, sebagai perbandingan, hitunglah gaya yang disebabkan gaya tarik gravitasi matahari. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Jadi di sini kita punya kata kunci yaitu tentang radiasi, intensitas, tekanan, dan juga gaya gitu ya. Nah, di sini gue akan langsung kasih tahu aja sebenarnya chapter apa yang akan membantu kita dalam menjawab pertanyaan ini. Jadi di sini gue menggunakan buku Fundamental of Physics punyanya Halliday dan Resnick edisi ke-9. Di sini chapter yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah chapter 33 tentang electromagnetic wave. Nah, electromagnetic wave. Nah, di sini nanti kalian silakan buka di chapter 33 strip 6 tentang radiation pressure. Jadi sesuai ya tentang radiasi dan juga pressure, tekanan. Jadi di sini ternyata benar ya ketika ada suatu tekanan, maka di sini ketika ada suatu radiasi, maka di sini akan memberikan suatu nilai tekanan. Jadi tekanan sama dengan energi dibagi dengan radiasi. Nanti setelah dari situ kita bisa turunkan kalau nilai dari gaya itu adalah tekanan, nilai dari gaya sebelah sini, nanti kita bisa dapatkan dengan rumus seperti ini, gitu ya. Sehingga nanti ketika kita bongkar nih, misalkan delta U-nya kita bongkar, kita bisa mendapatkan nilai dari gaya itu sama dengan I, intensitas, dikalikan dengan A, luas area, dibagi dengan C. Ini kalau semua energinya tuh diserap, semua radiasinya tuh diserap. Tapi kalau dipantulkan semuanya, itu rumusnya adalah 2 kali I kali A dibagi C. Berhubung tadi nanti kita soalnya semuanya diserap, kita akan menggunakan rumus ini, yang sebelah sini. Dan nanti kita juga akan menggunakan hukum Newton tentang gravitasi, karena ada soal gaya tarik gravitasi matahari. So, kita akan langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, di sebelah sini nih, kita akan langsung masukin aja nih, kita punya nilai intensitas yaitu 1,4 kW per meter persegi, gitu ya. Nah, yang ditanyakan di soal pertama adalah gaya akibat tekanan radiasi, dan juga yang nomor B adalah gaya akibat gravitasi matahari, gitu ya, akibat gravitasi matahari. Nah, untuk yang pertama, kita mencari gaya akibat tekanan radiasi. Kita tahu di sini semua energi insiden diserap, artinya kita menggunakan rumus I kali A dibagi C. Nah, A-nya ini, A-nya ini kan luas area ya, karena kita menganggap buminya itu bersifat piringan datar, jadi kita bisa menggunakan luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya, nilai intensitas itu adalah 1,4 kW per meter persegi, kita ubah jadi watt per meter persegi aja, jadinya kita kali 1000 ya, kita dapat 1400 dikalikan dengan pi, dikalikan dengan r kuadrat. Nah, r-nya itu adalah jari-jari bumi.
Nah, jari-jari bumi itu gue dapat nih nilainya adalah 6.371.000 persegi. Gitu ya. Ini adalah 6.371.000 persegi. Ini adalah atau enggak biasanya tulisannya itu adalah 6.371 kilometer. Itu adalah radius jari-jari dari bumi. Nah, ketika kita kuadratkan lalu kita bagi 3 kali 10 pangkat 8, maka di sini kita mendapatkan nilai gaya akibat tekanan radiasi matahari adalah 5,95 kali 10 pangkat 8 Newton. Seperti itu. Ini adalah gayanya. Nah, sebagai perbandingan nih, kita disuruh menghitung gaya yang disebabkan oleh gaya tarik gravitasi matahari. Nah, bagaimana cara mencarinya? Jadi di sini kita menggunakan rumus gaya gravitasi atau hukum Newton gravitasi dengan menggunakan rumus G dikali dengan massa bumi dikali massa matahari dibagi dengan D kuadrat. G itu adalah konstanta gravitasi, M bumi adalah massa bumi, M matahari adalah massa matahari, dan D adalah jarak antara bumi sampai matahari. Nah, dari sini kita menggunakanlah nih, konstanta gravitasi itu nilainya adalah 6,67 kali 10 4 minus 11. Massa bumi ini gue dapat dengan hasil searching juga, yaitu 5,97 kali 10 pangkat 24. Massa matahari di sini gue juga dapat dari searching, nilainya adalah 1,99 kali 10 pangkat 30 dibagi dengan jarak bumi ke matahari. Jarak bumi ke matahari itu adalah 1,52 kali 10 pangkat 11 meter. Nah, ini jangan lupa dikuadratkan karena rumusnya dikuadratkan, maka kita dapatkanlah nanti hasil dari gaya ya, gaya akibat tarik gravitasi matahari itu adalah 34,3 kali 10 pangkat 21 Newton. Nah, kita lihat nih, ternyata hasilnya berbeda jauh banget ya antara gaya akibat tarik gravitasi matahari terhadap gaya yang tekanan radiasi. Ini sebenarnya dari sini kita sebenarnya bisa simpulkan nih sesuatu, yaitu apa? Yaitu ternyata bumi itu tidak bisa kita anggap sebagai piringan datar, seperti itu ya, karena memang bentuk dari bumi itu adalah bola, seperti itu. Jadi kita nggak bisa menganggap dia piringan datar, buktinya adalah perbedaan gaya yang ternyata jauh banget bedanya, seperti itu. Oke semuanya, thank you banget sudah menonton video ini. Semoga pembahasan soal diktat UAS Fisikalistik ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekali lagi, gue minta maaf kalau gue ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Bye-bye.